Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mencatat 3 variant of concern atau varian corona yang mutasinya lebih ganas dari yang lainnya. Dan menurut Kemenkes, 3 varian ini telah masuk ke Indonesia. Rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 orang. Video kali ini kami akan membahas analisis isu kontemporer oleh Latsar CPNS tahun 2021 golongan 2 angkatan 7 kelompok 2 dengan pengampu materi Ibu Gadis Melani Rusli SH dan penyelenggara BPSDM Sumut dan LPP Agro Nusantara Medan. Dengan anggota kelompok Dharma Bakti Hasibuan AMKG, Davinci Dayensia dari AMD LLAJ, Davlina Bangun AMD Rat, Desi Hairani Amak, dan Desi Maria Bulan AMKG. Dengan judul analisis isu peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ada 3 isu faktual COVID-19 yang kami identifikasi, di mana yang pertama adalah penyebaran virus, munculnya virus COVID-19 varian terbaru. Yang kedua peningkatan kasus, di mana tingginya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga rumah sakit, di mana semua rumah sakit nyaris penuh terutama di Pulau Jawa. Kemudian kami melakukan penetapan isu dengan metode APKL, di mana aktual isu tersebut hangat dibicarakan, problemik, isu tersebut kompleks dan perlu solusi segera. Kekelayakan, yaitu isu tersebut menyangkut orang banyak, dan layak isu tersebut masuk akal atau realistis. Berikut adalah tabel metode APKL yang kami lakukan. Yang pertama ada isu nomor 1, isu nomor 2, dan isu nomor 3. Di mana ketiga isu tersebut memenuhi kriteria APKL. Validasi isu metode USG, di mana U urgensi, seberapa mendesak isu perlu dibahas dikaitkan dengan waktu. S. Seriousness, seberapa besar isu perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkannya. G. Growth, seberapa besar isu akan berkembang jika dibiarkan. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel metode USG, isu yang paling memiliki total skor tertinggi yaitu isu kedua, tingginya kasus COVID di Indonesia dengan total skor 15. Isu tersebut menjadi isu prioritas. Dari validasi isu dengan metode USG, maka dapat disimpulkan yang pertama, tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Berikutnya untuk mencari akar permasalahan menggunakan diagram fishbone, di mana isu yang terpilih adalah tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Yang menjadi faktor penyebabnya adalah eksternal, internal, sosial, sarana, dan prasarana. Adapun penyebabnya dari segi eksternal adalah tingginya stigma pada pasien COVID-19 dan tingginya mobilitas masif masyarakat. Di bagian internal, penyebabnya adalah tradisi masyarakat Indonesia yang suka ngumpul dan kurangnya kesadaran masyarakat melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian dari segi sosial, yang menjadi penyebabnya adalah masyarakat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan masyarakat mulai jenuh saat melakukan aktivitas. Dan faktor penyebab dari segi sarana dan prasarana adalah rumah sakit penerima COVID nyaris penuh dan lemahnya 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Setelah akar permasalahan diketahui, selanjutnya disusun rencana kegiatan dalam rangka untuk mengatasi masalah atau isu yang ada. Adapun rencana kegiatannya yaitu yang pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana manfaat kegiatan ini adalah untuk membendung laju kenaikan kasus COVID-19. Kemudian yang kedua adalah rencana kegiatannya penutupan sementara tempat-tempat wisata dan hiburan. Ini manfaatnya untuk menekan angka mobilitas masyarakat. Kemudian rencana kegiatan yang ketiga adalah adanya edukasi prokes. Manfaatnya untuk menyadarkan masyarakat pentingnya prokes atau protokol kesehatan. Yang keempat, rencana kegiatan yang dilakukan adalah edukasi pencegahan dan pengobatan mandiri. Adapun manfaat kegiatannya adalah untuk mengantisipasi penularan dan pengobatan jika terpapar COVID-19. Demikian pemaparan analisis isu kontemporer dari Angkatan 7 Kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan.